Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Umi Mafiratul Malik dari SDN Rayagumo sebagai observer. Saya Cindy Eri Puspitasari dari SDN Gempol Mendawa sebagai coach. Saya Nurdina Kamelia dari SDN Marbanyak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Cindy. Waalaikumsalam Bumi. Apa kabarnya Bu Cindy? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bumi? Alhamdulillah saya juga baik. Nah Bu Cindy, hari ini tujuan saya di sini ya ingin melakukan coaching, melihat Bu Cindy coaching. Nah sebelum melihat Bu Cindy coaching, saya ini akan menyediakan beberapa pertanyaan. Siap. Nah, nanti selama coach dan coaching ini yang melakukan coaching ya, nanti saya lihat, saya amati, saya nilai ya apakah coachingnya ini sudah sesuai dengan penilaian yang sesuai dengan alur kita dan juga prinsip coaching. Seperti itu. Baik. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini ya, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan nanti selama proses coaching ini? Baik, sebenarnya ketika kompetensi yang ingin saya kembangkan dulu yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan satu lagi saya tentunya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti akan disampaikan kunci pada saya. Oke ya Bu ya, memang yang pertama ini kesadaran penuh ya, kemudian mendengar dengan aktif apa yang nanti kunci permasalahan kata kunci itu, kemudian Ibu sendiri sebagai coach nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing coachingnya. Pertanyaan yang kedua Bu ya, ini nanti kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ketika saya nilai, saya observer. Baik, tentunya ketiganya mungkin saya akan kembangkan lebih spesifik lagi, yaitu mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga fokus, saya akan ada kehadiran saya penuh ketika melakukan coaching, dan tentunya pada saat itu juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan kunci kepada saya. Oke Bu, itu pertanyaan yang ketiga. Indikator mana nanti yang akan Ibu kembangkan ketika melakukan coaching ini? Indikator ketercapaiannya yaitu saya akan melihat apakah kunci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut. Kemudian kunci memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukan. Iya, kesini ya. Nanti selama sampean coaching dengan coachingnya, coach dan coaching ya, ini saja praobservasi dari saya ya. Silakan melakukan coaching ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik Ya. Baik Bumi, terima kasih. Sama-sama. Pagi Bu Dina. Pagi Bu Cindy. Bagaimana kabar Bu Dina? Alhamdulillah Bu Cindy, saya sehat. Bu Cindy bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Dina. Terima kasih. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bu Dina bahas hari ini yang disampaikan ke saya? Begini loh Bu, jadi ada sesuatu yang ingin saya bahas hari ini, yaitu tentang minat belajar siswa pada mata pelajaran bahasa daerah ya, dalam hal ini itu bahasa Jawa. Jadi sebagian besar siswa saya itu nampaknya kurang berminat dan sering merasa kesulitan ketika mereka belajar bahasa Jawa. Bisa diceritakan detail bagaimana situasinya? Jadi begini, siswa saya itu sering terlihat bosan dan tidak antusias ketika mereka mendapatkan pelajaran bahasa Jawa. Kemudian mereka juga jarang bertanya dan kurang aktif dalam kelas, sehingga nilai ujian mereka itu cenderung rendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Terus suasana kelasnya bagaimana Bu Dina? Kalau seperti itu maksudnya ketika tidak ada minat. Ya otomatis suasana kelas itu jadi kurang kondusif Bu. Padahal yang saya inginkan itu mereka itu aktif dan situasi ketika belajar bahasa Jawa itu aktif. Bagaimana perasaannya Bu Dina ketika kondisinya seperti itu Bu Dina? Saya merasa prihatin Bu, dan bahkan sedikit frustasi. Padahal mereka itu kan orang Jawa, tapi mereka malah menganggap pelajaran bahasa Jawa itu lebih sulit daripada
pelajaran bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, di sini saya ingin membuat siswa saya itu senang belajar bahasa Jawa. Tapi saya belum tahu caranya, bagaimana yang tepat untuk melaksanakannya itu. Saya bisa memahami perasaannya Bu Gina seperti apa. Menurut Bu Gina, apa yang menjadi penyebab kurangnya minat siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa? Mungkin metode pengajaran yang saya gunakan itu kurang menarik bagi mereka, atau mungkin juga mereka merasa bahasa Jawa itu terlalu sulit. Menurut Bu Gina, apa yang bisa Bu Gina lakukan untuk meningkatkan minat terhadap pelajaran bahasa Jawa? Mungkin saya akan menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif. Jadi seperti saya akan menggunakan permainan. Saya juga berpikir untuk mengajak mereka itu sesekali belajar di luar kelas. Jadi mereka itu tidak jenuh ketika belajar di kelas itu. Ide yang sangat bagus Bu Gina menurut saya. Bagaimana ya? Kalau kita merencanakan kegiatan pembelajaran yang bisa membuat siswa itu senang, kita lihat bagaimana respon siswa. Ya, baik, di sini saya akan mencoba mengemas kegiatan pembelajaran bahasa Jawa itu dalam bentuk permainan yang akan saya lakukan di luar kelas. Menurut Bu Gina, kira-kira dapat dilaksanakan kapan hal tersebut? Rencananya Bu Gina? Rencana saya akan mulainya itu minggu depan Bu. Jadi lebih cepat itu lebih baik. Kemudian pertama-tama saya akan melihat dulu respon siswa itu bagaimana. Bagus Bu Gina. Lalu menurut Bu Gina, siapakah yang akan mengontrol pelaksanaan rencananya Bu Gina tersebut? Saya mungkin akan minta bantuan guru senior di sekolah saya. Oke, baik Bu Gina, semoga rencana kegiatan yang Bu Gina buat dapat terlaksana dengan baik. Saya akan tunggu kabar baiknya Bu Gina ya. Ya, terima kasih Bu Cindy atas waktu dan dukungannya. Sama-sama Bu Gina. Saya yakin Bu Gina bisa meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Jawa ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Cindy, tadi sampai sudah melakukan proses coaching ya Bu, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Ya Bu Cindy, ya ini ada pertanyaan buat Ibu ya. Apa yang Ibu lakukan tadi selama proses coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, kemudian menanyakan tujuan identitas rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Ya Bu ya, bagus sekali ya, berarti tadi sudah sesuai dengan alur kita yang mana sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Saya lihat juga tadi Ibu juga mengasih pertanyaan yang berbobot juga kepada coachingnya sehingga coaching bisa menggali sendiri Bu ya solusi-solusi permasalahannya. Nah untuk terakhir Bu, ini juga ada pertanyaan lagi. Kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Baik Bu, terima kasih untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga kita dapat melakukan coaching untuk kedepannya lebih baik lagi dengan menggali potensi mencari solusi bersama. Iya Bu ya, semoga apa yang Ibu lakukan ini nanti bermanfaat Bu ya kedepannya buat Ibu dan sekolah yang ada. Sukses selalu Bu ya. Terima kasih juga buat saya waktunya. Nanti lain kali kita bisa bertemu kembali ya Bu ya. Terima kasih Bu, siap mendengarkan cerita-cerita saya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.